Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan kesadaran seorang musafir. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang terkasih, saya sudah mengatakan tadi tentang tema kesadaran seorang musafir. Seorang musafir adalah seorang yang sedang dalam perjalanan melancong sebagai seorang wisatawan mengunjungi daerah tertentu, dan ia sadar bahwa keberadaannya di daerah itu hanya bersifat sementara. Apabila sudah tiba saatnya, ia meninggalkan daerah itu. Demikian juga manusia. Manusia adalah hanya seorang musafir di atas dunia yang fana ini. Itulah sebabnya dalam doa Musa, ia mengingatkan kita untuk menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Ia mengingatkan kita bahwa seiring berlalunya waktu, kesempatan hidup di dunia yang fana ini semakin berkurang, semakin singkat. Bagaikan seorang wisatawan yang menjelajahi daerah tertentu, maka pada saat tertentu perjalanannya akan berakhir. Bila mana kesadaran ini ada pada diri kita masing-masing, maka seharusnya kesadaran itu memberikan kita hati yang bijaksana untuk bersikap yang baik dan benar. Setidaknya ada 3 hal sikap yang bijaksana yang penting dalam hubungannya dengan kesadaran seorang musafir. Yang pertama, karena kita adalah hanya seorang musafir di atas dunia fana ini, maka tidak patut kita memegahkan diri, apalagi menyombongkan diri atas perolehan harta benda yang bersifat materi. Sebab apabila tiba saatnya kita meninggalkan dunia fana ini sebagai seorang musafir, semua harta benda yang kita miliki tidak ada satupun yang kita bawa ke alam sana. Yang kedua, tak kala kita memiliki kesadaran sebagai seorang musafir, maka merupakan sikap yang bijaksana bila mana sementara kita masih ada nafas hidup di dalam tubuh ini, kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif sebagai bentuk tanggung jawab kita bagi keluarga kita, tanggung jawab kita dalam hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang hanya melihat, memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, kehadiran yang membawa berkat melalui tindakan-tindakan konkret yang kita lakukan, yang menjawab tantangan dan menyentuh kebutuhan sosial di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Yang ketiga, jika kita telah memiliki kesadaran seorang musafir, maka kita seyogianya harus memiliki keyakinan yang pasti, pengharapan yang pasti tentang hidup kita yang akan datang. Sebab tatkala perjalanan hidup di dunia ini berakhir, maka kita akan pindah ke alam sana, ke alam baka, dan tidak mungkin kita kembali lagi ke dunia
yang fana ini. Itulah sebabnya sementara kita masih berada di alam ini, kita harus memastikan bahwa kehidupan kita di alam sana memiliki jaminan. Bagi saya secara pribadi, sebagai pengikut Yesus Kristus, saya memegang janji Yesus ketika ia berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang berebut mereka dari tanganku." Itulah janji Yesus. Ia memberikan kepastian hidup yang kekal di dunia yang akan datang, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Keyakinan saya ini sangat ditunjang oleh faktor karena Yesus bukanlah dari dunia ini. Ia dari Roh Allah, ia berasal dari surga sebelum ia lahir melalui perawan Maria. Dan kitab suci juga menyatakan dengan tegas bahwa dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Secara spesifik kitab suci menyatakan bahwa Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim yang adil. Berdasarkan fakta-fakta itulah saya pribadi memiliki keyakinan, bukan saja dalam hidup yang sementara ini, tapi hidup di dunia yang akan datang sudah pasti. Kita belajar menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana tidak memegahkan diri untuk hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, kita melakukan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial sementara kita berada di dunia fana ini. Dan yang ketiga, kita memastikan kehidupan kita di alam baka di sana selamat untuk selama-lamanya. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.